Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Zakia. Saya dari kelas 3C. Di sini saya akan mereview jurnal yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Orasides, secara historis konsep negara hukum itu telah dimulai sejak abad ke-19, sejalan dengan berkembangnya era industrialisasi serta paham liberalisme kapitalisme khususnya di Eropa. Pada mulanya, negara hukum diberi arti sebagai negara yang seluruh perilakunya didasarkan dan diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan sejak semula oleh Badan Perwakilan Rakyat. Sehingga tugas negara itu hanyalah bersifat pasif. Negara baru bertindak jika hak asasi warganya atau ketertiban dan keamanan umum terancam. Tugas negara itu pada akhirnya hanya sebagai penjaga keamanan saja. Sejak munculnya aliran sosialisme dan komunisme, kondisi semacam ini telah mengandung berbagai kritik. Kapitalisme dan liberalisme terbukti bukan resep yang mujarab untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Konsep kebebasan yang seluas-luasnya itu pada akhirnya telah menimbulkan ketimpanan sosial dan ketidakadilan. Terutama sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, konsep negara hukum klasik dengan demikian dianggap tidak memuaskan lagi. Ada aspek lain yang lebih luas daripada sekedar keamanan dan ketertiban masyarakat saja. Para pemilik modal menjadi semakin kaya, sedangkan mereka yang hanya mengandalkan tenaga ternyata semakin terperosok harkat martabat kemanusiaannya. Kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan ini yang kiranya merupakan sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak negara. Keadaan inilah yang mengharuskan negara untuk bertindak. Konsep dikotomis, pemisah peran antara penyelenggara negara dan masyarakat mulai ditinggalkan. Asas kebebasan bukan lagi merupakan fenomena yang utama. Muncullah suatu konsep negara hukum yang baru, yang biasa disebut pula sebagai negara kesejahteraan. Tugas negara di sini pada akhirnya adalah sebagai penyelenggara kesejahteraan umum atau penyelenggara kesejahteraan. Pihak penyelenggara negara atau administrasi ini pada akhirnya juga bertanggung jawab khususnya dalam kesejahteraan sosial ekonomis rakyatnya. Penyelenggara atau administrasi ini pada akhirnya juga bertanggung jawab khususnya dalam kesejahteraan sosial ekonomis rakyatnya. Administrasi berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan standar ini, kebutuhan standar minimum kehidupan rakyatnya, sehingga oleh karenanya banyaknya kepentingan yang dahulu diselenggarakan oleh pihak swasta, sejak saat itu diselenggarakan oleh pihak penyelenggara negara. Karena kepentingan-kepentingan itu telah menjadi kepentingan umum. Bahkan asas kebebasan berkontak bukan lagi monopoli. Para pihak yang melakukan perjanjian, artinya pihak penyelenggara negara, berwenang untuk turut campur tangan dalam perjanjian tersebut. Apabila terdapat bukti yang cukup yang menunjukkan, untuk itu penyelenggara negara atau administrasi memerlukan kebebasan bertindak. Tentu dalam batas-batas yang secara garis besar telah ditetapi oleh undang-undang.